Mana kita tidak menggunakan pikiran kita, maka hati itu akan menjadi rumah syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbatika wal ma'rifatik birahmatika ya arhamar rahimin. Viewers rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji di dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabihatul Qulub, ya. Kitab ini yakni berisikan nasihat dan motivasi kita, karena arti dari kitab ini pemberian yang indah, ya, permata yang indah untuk bagaimana menjaga hati yang lalai. Karena kita hidup nih, hati kita senantiasa lalai. Kenapa bisa lalai? Karena kita masukkan dunia di dalam hati kita. Kita masukkan pekerjaan yang bukan ibadah kepada Allah di dalam hati kita. Kita masukkan lagi sifat-sifat syirik khafi, kesombongan, riya, munafik di dalam hati kita, sehingga mudah kita terjerumus dalam ghaflah, yakni kelalaian, ya. Maka tujuan kita mengkaji kitab ini agar bagaimana mengingatkan hati kita kembali akan berkebutuhan kepada Allah, ya. Pada halaman keempat, Muqaddimah fi Fadilatul Fikr, yakni muqaddimah pada menyatakan tentang masalah berfikir. Ini muqaddimahnya, kita baca, ya. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan pikir, yaitu menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan, menjalankan hati dan melihat pada suatu pekerjaan. Bagaimana kita tahu perjalanan hati? Cobalah kita lihat, jemaah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang bersanadkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi hijratuhu ilallahi wa rasul, faman kana hijratuhu illad dunya aw amra'atin yang hiuha fahijratuhu ma hajaru ilai. Dan segala perbuatan itu tergantung kepada niat dan akan dibalas sama Allah sesuai apa yang ia niatkan, ya. Niat itu letaknya di dalam hati, jazam di dalam hati, berbentuk iktikad, ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi hijratuhu ilallahi rasul. Barang siapa yang hijrah berarti jalan atau bergerak atau senantiasa beraktivitas, berarti menjalankan hati. Dimaksud dalam kitab ini menunjukkan bagaimana seseorang itu harus memperhatikan gerak-gerik hatinya, ya, gerak-gerik hatinya, sehingga ia mampu menentukan, mampu memutuskan pekerjaan yang akan ia perbuat.
berarti kita dituntut secara akal, nalar rasio kita untuk memperhatikan gerak-gerik hati yang ada di dalam, gerak-gerik latifah yang ada di dalam, ya. Untuk dia hijrah, berangkat, bergerak dia kepada Allah, bukan dia hijrah kepada dunia ataupun wanita yang ia cintai. Maksud au amro'atin yang kihwa menunjukkan sesuatu yang ia cintai, yang sukai, yang ia gemari selain daripada Allah, yang cenderung orang itu ke situ sehingga menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Kebiasaan-kebiasaannya yang berbentuk maksiat, kebiasaan-kebiasaannya yang senantiasa lalai atau ghaflah kepada Allah, kebiasaan-kebiasaannya yang tidak bersyukur, bahkan kuat marah, ini menunjukkan ia au amro'atin yang yuha. Berarti tabiatnya dicintainya, ya. Dia gemar dengan berbuat itu, dia suka berbuat itu. Kalau tidak dia berbuat, dia akan kecarian, bahkan gelisah, bahkan didorong nafsunya terus untuk berbuat itu. Ujung-ujungnya dia bermaksiat kepada Allah, ya. Menjalankan hati dengan menilik pekerjaan karena menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Pekerjaan itu yang berasal dari gerak-gerik hati itu dituntut untuk bagaimana hasilnya baik dan terbaik, bukan untuk menuntut citra. Karena pada posisinya manusia dijadikan oleh Allah itu fitrah, suci, bersih. Jadi ranah baik itu harus menjurus kepada fitrah, ya, harus menjurus kepada fitrah, sehingga yang dihasilkan itu adalah takwa. Kalaulah menjurus kepada pencitraan, menjurus kepada bagaimana seseorang tadi berniat tidak kepada Allah, ke dunia atau sesuatu yang ia inginkan selain daripada Allah, maka orang itu akan di jalur itu, dan bisa jadi efeknya dalam pekerjaannya, sesuatu yang ia ingin gapai, dia berani menggadaikan imannya, dia berani menggadaikan etikatnya demi sesuatu yang ia gapai. Salah satunya, dia akan berkata dusta, bohong, dan tidak mengakui atas kesalahannya karena takut atas kekuasaan. Itu yang terjadi, ya. Maka disitulah kita harus berhati-hati, kita harus introspeksi diri, kita harus bagaimana menjalankan hati kita kepada, agar Allah jaga hati kita, ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, alam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Tiadakah kamu melihat mereka itu? Siapa mereka itu? Adalah orang kafir Mekah, ya. Dengan senantiasa dia ditunjukkan sama Allah itu bahwasanya Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi, ya. Dan daripada segala keindahan ajaib-ajaib yang terjadi, keindahan-keindahan yang ada di dalam keduanya, yang ada di antara langit dan bumi, dan pada barang yang dijadikan Allah daripada sesuatu, dan segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, kita disuruh untuk memperhatikan, ya. Kita disuruh untuk memperhatikan,
Karena malakutis samawati wal ard itu ini dia bersifat ikra, membaca. Baca dengan naluri intuisi hati kita. Baca dengan rasio kita. Baca fakta yang terjadi. Baca isyarat alam yang senantiasa terus menerus berkontinu baik dari siang dan malam. Baca pergerakan hati, baca kitab, baca Al-Quran, baca situasi kondisi pekerjaan, baca pengalaman kita, baca diri kita, baca pengalaman orang lain untuk motivasi kita. Kalau itu buruk, maka jangan kita dekati ataupun kita lakukan. Kalau itu baik, bagaimana kita seperti dia? Disuruh kita ikra. Jadi malakutis samawati wal ard ini menunjukkan kita ikra dalam kontekstual ijma umum. Segala hal kita baca untuk mewujudkan bagaimana kita beriman kepada Allah. Amin. Kita lanjut. Ya. Ajaib, ajib dan indah-indah barang yang kedua dalamnya, yang kedua di dalamnya ya. Dan barang yang dijadikan Allah ya. Sesuatu yang dijadikan Allah banyak. Salah satunya diri kita itu kita baca. Dan pada keadaan hampir ajal mereka, yakni jika memikir mereka pada indah kejadian barang yang di dalam keduanya, niscaya dapat petunjuk mereka itu. Ya. Hampir ajal mereka. Kata ajal itu yakni keputusan yang pasti. Di dalam kamus ya, ajal itu adalah menempuh, lembut. Ajila ya julu ajalan. Lembut menempuh. Berarti dalam proses ikra kita akan menempuh jalan. Kalau dalam psikologi pendidikan teori taksonomi Bloom, menempuh ikra itu dimulai dari mengetahui, memahami, kemudian mempraktekkan, kemudian mempertunjukkan, kemudian dia mengafirmasi, kemudian dia bagaimana kalau dalam agama meyakinkan ataupun senantiasa dia memproduktifkan. Jadi ada tingkatan. Jadi peningkatan itu akan menemukan keputusan yang pasti gitu. Itulah ilmu. Ya. Jadi digunakan akal kita untuk membaca sehingga kita memperoleh sifat ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan menemukan keputusan yang pasti dan di situ kita akan mendapat petunjuk. Maka kalau orang yang malas dia membaca dirinya ataupun tidak mau menintrospeksi dirinya ataupun tidak mau mengkaji akan segala apa yang ada di permukaan bumi ini, maka orang itu ya senantiasa akan tertinggal dalam ranah dia untuk mewujudkan takwa ya. Bukan kita tidak meluas dalam ranah untuk mewujudkan takwa. Untuk mewujudkan takwa kita kepada Allah. Karena firman ini dituntut kita untuk bagaimana akan mendapat petunjuk sehingga mereka beriman kepada Allah. Ya. Maka mereka itu padanya atasnya akan mendapatkan hikmatullah dan kamal kodratnya dan kesempurnaan kuasanya. Dan jika mereka memikir mereka itu pada keadaan hampir ajalnya, mereka itu akan putuslah angan-angannya. Ya. Maksudnya di sini seketika mereka bekerja terus untuk menggunakan rasio akal, ya, menempuh mujahadah dan riyadhah,
bersungguh-sungguh dia di situ, berkontinu dia dalam belajar dan membaca tragedi yang ada, maka orang itu akan mendapatkan keputusan dan akan mendapatkan hikmah yang Allah berikan. Dan hikmah-hikmah itu akan memotivasi dirinya sehingga senantiasa dia beriman dan beramal soleh. Ya. Sehingga ia beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca untuk mewujudkan rasa takutnya kepada Allah, untuk mewujudkan takwa dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan hikmah. Dan hikmah-hikmah itu akan meningkatkan imannya dan senantiasa dia istiqomah untuk beramal soleh. Ya, maka gunakanlah akal kita untuk ikra. Jangan kita malas membaca, apalagi kita malas membaca kitab suci kita, apalagi kita malas membaca diri kita, tak mau kita introspeksi diri, ini kacau. Dalam tauhid ini akan memunculkan sifat waham, zon, dan syak. Kalau tidak kita membaca, ya apa yang dibaca, bagaimana kita kebutuhan kepada Allah. Tingkat presentasi berkebutuhan kita kepada Allah menipis ataupun berkurang, ataupun dia meningkat. Tidak, kitalah yang tahu bagaimana kita berkebutuhan kepada Allah dengan ibadah yang kita tunaikan. Ya, lanjut. Dan riwayat daripada Abi Sulaiman, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkaru fid dunya hijabun 'anil akhirah. Berpikir pada akhirat itu akan mempusakai hikmah. Mempusakai hikmah. Berpikir tentang akhirat akan mempusakai hikmah dan menghidupkan hati, dan berpikir pada dunia itu pada dunia itu akan menjadi dinding atas akhirat, hijab dia kepada akhirat. Maksudnya berpikir kepada akhirat, seharusnya kita hidup ini, ya, berpikir untuk apa kita hidup ini, untuk apa aku dijadikan oleh Allah, untuk apa aku memegang gelar khalifah, ya. Dan dengan adanya profesi, Allah memberikan amanah kepada kita, dijadikannya kita pegawai, dijadikannya kita guru, dijadikannya kita polisi, dijadikannya kita camat, dijadikan kita lurah. Nah, ranah-ranah itu, profesi yang kita geluti, bagaimana harus meranah kepada akhirat, ya. Jangan cenderung kepada dunia terus, sehingga menyulitkan kita, bahkan melalaikan kita kepada Allah. Jadi kita dituntut dalam segala aktivitas profesi yang kita geluti, bagaimana harus menjurus kepada akhirat. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang senantiasa kita minta kepada Allah untuk menjurus kepada akhirat. Seketika kita bekerja di permukaan bumi ini dengan profesi kita masing-masing, maka itu akan, ya, menimbulkan hikmah dan menghidupkan hati kita yang sedang mati ataupun lalai, ya. Namun kalau misalkan kita cenderung kita kepada dunia, ini akan membuat kita kikir, pelit, gitu. Bakhil, kikir itu orang yang berat dia untuk bagaimana memperjuangkan harta bendanya ataupun profesi yang ia geluti kepada jalannya Allah. Kalau misalkan kita terlepas dari kikir itu, kita akan zuhud. Zuhud itu mengisi, ya,
mengisi batin kita dengan sifat-sifat khauf, takut kepada Allah, mengisi sifat bagaimana kita berkebutuhan kepada Allah, sehingga di hati kita tidak cenderung kepada dunia, ya. Jadi orang-orang yang bakhil, contohnya dia ada uang, adalah orang yang senantiasa meminta sedekah. Kita tahu uangnya lebih, namun dalam batinnya dia berat untuk mengeluarkan, karena dia berpikir banyak, istilahnya kalau kita bilang kebutuhan dunianya yang pada dasarnya melalaikan dia kepada Allah. Tapi kalau misalkan kebutuhan dunianya yang pada dasarnya untuk ingat dan sebagai jalan untuk menuju jalan takwa, silakan. Ya, pada dasarnya ketika kita, ya, membangun contoh jalan parit ataupun bergotong royong, itu hal yang dunia tapi menjurus kepada akhirat. Tapi pada dasarnya harta tadi ditahan untuk bermegah-megah, membanggakan diri, sehingga dia sulit dan berat untuk mengeluarkan harta tadi kepada jalannya Allah. Maka orang itu disebut kikir. Coba perhatikan batin kita ketika kita menerima rezeki yang Allah berikan, ya, nampak depan mata kepala kita masjid yang butuh sumbangan, ataupun kota infak di depan mata kepala. Nah, uang kita pada saat itu lebih, kebutuhan keluarga kita sudah tercukupi, namun berat kita untuk mengeluarkan, itu termasuk kikir. Lain hal ketika dia kebutuhannya kurang, namun ada juga orang yang kebutuhannya kurang, dia rajin mensedekahkan hartanya, karena dia yakin Allah akan memberikan lebih. Tapi bukan karena dia berniat ke situ, bukan, tapi dia yakin Allah senantiasa akan menolongnya pada saat ia dalam kesempitan, ya. Jadi tergantung kita manusianya. Jikalau berat kita mengeluarkan itu, padahal waktu itu uang kita lebih, ataupun kita memiliki harta yang banyak dan kebutuhan kita lebih, berat kita mengeluarkan, itu kita termasuk kikir. Hati-hati, bakhil, ya. Maka segala profesi kita, tindak tanduk kita, hendaklah kita bagaimana menjurus kepada akhirat. Apapun tuh profesi kita yang positif, ya, apapun profesi kita yang positif, bagaimana menjurus kepada akhirat, ya. Ketahuilah olehmu bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, ya, ada obatnya. Dan bahwasanya penyakit hati itu lalai, maka obatnya pikir, karena pikir itu menerangkan mata hati, dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan. Ada penyakit hati, yakni lalai. Lalai, maka obatnya pikir. Ranah fikir itu al-fikr. Ini mengarah kepada nalar yang murni, ya. Bukan fikir yang tanda kutip negatif, bukan. Sama halnya, dulu orang mengkaji filsafat itu menggunakan nalar yang murni, sehingga terwujudlah ilmu-ilmu pengetahuan, sains, teknologi yang pada saat ini kita manfaatkan. Tetapi ketika kita membaca artikel, buku-buku,
ada juga sebagian pengkajian filsafat itu dengan nalar yang sempit, sehingga menuding kajian filsafat itu sesat. Berarti orang ini tidak menggunakan nalar yang murni, yang berbentuk fitrah tadi, sehingga akan senantiasa membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain. Sulit begitu. Jadi fikir adalah bagaimana obat lalai, karena dia menjurus kepada nalar yang murni, fitrah kemanusiaan yang kita bahas kemarin, yakni hewan natik. Manusia itu hewan yang berpikir, karena fikir itu adalah pelita hati. Fikir itu bagaimana seorang tadi mampu nanti memutuskan perbuatan baik itu atau perbuatan buruk itu dikerjakan atau tidak. Ya, dia mampu membedakan yang mana hak dan yang mana yang batil dengan didorongkan dengan ilmu pengetahuan, didorongkan dengan filsafat, karena filsafat itu menjurus kepada bagaimana orang itu menempuh dengan nalar yang murni, mengkaji secara mujahadah dan riyadhah untuk menemukan keputusan yang pasti. Itulah ajal. Jadi kata ajal itu bukan suatu kematian, tapi kata ajal itu penempuan orang, bagaimana berusaha dia menemukan keputusan yang pasti sehingga dia mewujudkan iman dan takwanya kepada Allah. Ya, sehingga penetapan-penetapan itu dia akan termasuk orang-orang yang soleh. Itu ajal. Jadi tergantung bagaimana ajalnya itu, apakah yang selama ini dia tempuh perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau perbuatan buruk, itulah dia akan membiasakan kebiasaannya sampai dia mati akan menjadi su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau misalkan dia kebiasaan-kebiasaan itu berbuat baik, insya Allah akan menjadi kebiasaannya, maka penghujung matinya husnul khotimah, insya Allah, amin. Nah, kita dalam kajian ini berpikir itu bagaimana kita mengarah kepada rasional, dan dituntut kita untuk continue berusaha terus dan menerus untuk menemukan keputusan yang pasti, ya, dan yang manfaat, ya, dan yang mudarat, dan tiap-tiap hati yang tiada fikir padanya itu rumah syaitan. Hati, ya, yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, ini menunjukkan akal murninya ada yang menyala. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah telah mengilhamkan kita ketakwaan dan keburukan. Allah ilhamkan kita berpikir, nalar yang murni. Itulah sifat fitrahnya kita. Allah tanam sifat ilmu guna untuk bagaimana kita menentukan suatu pekerjaan itu baik atau buruk. Namun kalau tidak kita gunakan pikiran kita, kita akan selalu terjerumus kepada waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akan merasa ragu, waswas kita. Jadi berpikir itu, ya, akan meranah kepada hal yang ilmiah, karena Islam itu ilmiah. Ilmiah itu terkadang, inilah tadi saya bilang, ada sekarang suatu pengajian yang menganggap ilmiah itu jadi pemikiran sempit. Ilmiah itu yang zohir, yang nampak di mata kepala kita, itu ilmiah. Tapi kalau ilmu hikmah, itu mana bisa dibuktikan ilmiah. Nah, inilah tadi. Inilah penyempilan makna yang saya bilang. Ilmiah itu ada yang menyatakan sesuatu yang nampak, yang zahir secara empiris kita. Tapi ada juga yang menyangkut kepada perasaan hati batin. Ya. Kaji sifat Allah, sifat 20 secara ilmiah,
Kalau menyempitan makna, Allah tuh tak nampak. Berarti kalau Allah tuh tak nampak, berarti batal dia ilmiah. Inilah penyempitan makna. Penyempitan makna inilah yang berbahaya, yang tak tuntas filsafatnya. Kalau secara dia ijmal ilmiah ini, Allah itu tak nampak di mata kepala kita, tapi ada bukti yang dia ciptakan. Itulah ilmiah. Sehingga bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Itu ilmiah. Jadi ilmiah itu bukan hanya zohir saya, yang batin pun ilmiah. Yang terasa, yang kita manfaatkan, yang kita hirup udara keluar masuknya, yang kita dengar suara-suara melalui telinga kita, dengan pancaran basar mata kepala kita yang nampak objek depan mata kepala kita, itu ilmiah. Tapi kita tidak pernah merasakan kegaiban dan keindahan itu. Kita menuduh ilmiah itu ya johir-johir aja, tapi tidak kita luaskan pemahaman ini. Jadi jangan salah sangka, ilmiah itu bukan hanya sesuatu yang zohir, tapi ilmiah itu ada juga yang berbentuk imaterial yang bisa kita rasakan. Salah satu contoh menunjukkan adanya Allah, ya, sehingga kita mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Indikasinya ada sifat khauf, takut kita kepada Allah, sifat cinta kita kepada Allah, sifat sauki, rindu kita kepada Allah, sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Rasa itulah ilmiah, sehingga terbukti khorij dia terwujud dalam kehidupan kita. Kita senantiasa beribadah dan profesi kita menjurus kepada akhirat. Itu ilmiah. Jadi jangan salah tafsir dengan kata ilmiah yang sebatas zohir. Bukan. Tapi ilmiah itu adalah fitrah yang pada dasarnya dari batin kita tertanam, sehingga terwujud khorijnya di dalam kehidupan kita, sehingga serta-mertanya kita beribadah, beramal soleh kepada Allah. Itulah peluasan makna ilmiah, bukan penyempitan makna. Kalau kita merasa penyempitan makna, ini tidak akan terdorong kita, termotivasi kita kepada Allah, bahkan senantiasa hati itu akan lalai kepada Allah. Maka agama itu harus bagaimana perluasan makna terlebih dahulu. Jangan kita sempit dalam makna. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, itulah dia. Maka bila mana kita tidak menggunakan pikiran kita, maka hati itu akan menjadi rumah setan. Tidak kita introspeksi diri, tidak kita membaca diri, tidak kita mengakui kelemahan diri, tidak kita merasa berkebutuhan kepada Allah. Itu jalur nalar rasio akal yang murni, yang bersifat fitrah kepada kita, yang Allah tanam di dalam batang tubuh kita. Ya, inilah mungkin insya Allah bisa saya sampaikan dalam halaman keempat ini. Insya Allah kita lanjut dalam video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.